Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Metilis Diani selaku dosen pengampu aplikasi komputer. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Siti Rifah. Di sini saya sebagai moderator. Lalu ada Naufal Maulana Khalili, Adnan, Nur Halimah Qurrata A'yun, dan Laili Imro'atus Somi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi pengenalan ilmu komputer. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Materi yang pertama adalah pengertian komputer. Komputer berasal dari kata to compute yang artinya menghitung. Nah, komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat menerima, mengelola, dan menyimpan data. Jadi, komputer adalah perangkat elektronik yang terdiri dari komponen yang dapat bekerja sama, melakukan pekerjaan secara otomatis sesuai dengan instruksi yang diberikan, dan kemudian menghasilkan output berupa informasi. Dalam buku Compute Organization dijelaskan bahwa komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menghitung dengan cepat serta menerima informasi data digital, melakukan pemrosesan, dan kemudian menghasilkan data berupa informasi. Fungsi komputer adalah untuk memproses data secara cepat, efisien, serta menggunakan bahasa pemrograman perangkat lunak. Fungsi komputer ini meliputi data input, data processing, data output, data storage, dan data movement. Adapun tujuan pembelajaran komputer ada 5, yaitu yang pertama, memahami dasar-dasar komputer. Tujuannya untuk memahami dasar-dasar komputer seperti pengenalan perangkat keras dan perangkat lunak, sistem operasi, jaringan komputer, dan konsep pemrograman. Hal ini penting agar dapat menggunakan komputer dengan efektif. Yang kedua, mengembangkan keterampilan pemrograman. Tujuannya untuk mempelajari bahasa pemrograman, konsep pemrograman, dan cara membuat program yang efisien. Dan yang ketiga, menguasai aplikasi perangkat lunak. Tujuannya untuk menguasai aplikasi tersebut sehingga dapat digunakan dalam pekerjaan sehari-hari seperti membuat laporan, mengorganisir data, dan membuat presentasi yang menarik. Yang keempat, memahami keamanan komputer. Tujuannya untuk memahami konsep keamanan komputer seperti proteksi data dan pengenalan ancaman keamanan. Dan yang terakhir, yang kelima, menerapkan komputer dalam bidang spesifik. Pembelajaran komputer juga dapat difokuskan pada penerapan komputer dalam bidang-bidang khusus, seperti ilmu data, kecerdasan buatan, desain grafis, atau pengembangan web. Tujuannya ini adalah untuk menguasai alat dan teknik yang relevan dalam bidang tersebut dan dapat mengaplikasinya secara efektif. Manfaat komputer. Manfaat komputer adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga berkomunikasi dengan orang yang penting yang berhubungan dengan perusahaan. Elemen komputer. 1. Brainware atau biasa disebut user atau manusia yang terlibat dalam pengoperasian serta mengatur sistem komputer, atau juga dapat disebut sebagai pengguna komputer. Yang kedua, software adalah sarana interaksi antara pengguna dengan perangkat keras. Bisa dikatakan bahwa software adalah penghubung antara user dan hardware yang bekerja sebagai penerjemah perintah user untuk diproses oleh hardware. Yang ketiga, hardware merupakan peralatan pada sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat dan dijamah. Dan di hardware inilah berbagai macam software dioperasikan. Jika salah satu dari 3 elemen tersebut tidak terpenuhi, maka ada 3 kondisi. Yang pertama, ketika hardware tidak terpenuhi, maka tidak ada wadah yang digunakan oleh brainware untuk menjalankan software. Kondisi kedua, ketika software tidak terpenuhi, maka hardware tidak akan berfungsi tanpa adanya
software di dalamnya. Karena software inilah yang dapat mengarahkan operasi seperti apa yang diinginkan. Kondisi ketiga, brandware tidak terpenuhi, maka tidak ada user yang mengoperasikan hardware dan software tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya user. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Input device adalah semua peripheral perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi, misalnya komputer. Input device ada beberapa contoh dari alat masukan, yaitu keyboard, mouse, dan scanner. Keyboard adalah perangkat keras pada komputer atau laptop yang berfungsi sebagai alat input dan data berupa huruf, angka, dan simbol. Fungsi keyboard adalah memungkinkan pengguna untuk mengetik teks, mengontrol perangkat lunak, dan melakukan berbagai tindakan lainnya. Selanjutnya adalah mouse. Mouse berfungsi penunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer selain dengan papan ketik. Mouse membantu pengguna komputer untuk mengarah kursor atau panah pada sistem operasi Windows dan sejenisnya. Selanjutnya adalah scanner. Scanner adalah alat yang dapat digunakan untuk memindai data dan menyimpan hasilnya berupa digital. Scanner, jenis scanner ada beberapa jenis scanner adalah scanner drum, scanner flatbed, scanner film, scanner roller, dan hand scanner. Proses selanjutnya adalah proses device. Proses device adalah komponen pada komputer yang berfungsi dan berperan penting pada proses dan data yang diberikan oleh perangkat. Selanjutnya adalah CPU. CPU adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan materi dari rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai output device. Output device ini adalah salah satu dari keempat komponen-komponen di mana komponen-komponen ini saling terhubung meskipun memiliki fungsi yang berbeda seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu input device, processing device, output device yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan juga storage yang akan disampaikan oleh saya juga. Pengertian output device sendiri adalah perangkat keras yang menghasilkan informasi atau data dari komputer ke bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau disentuh oleh pengguna. Ini termasuk monitor untuk tampilan visual, printer untuk mencetak dokumen, dan speaker untuk menghasilkan suara. Di output device ini ada 3 jenis. 1. Output visual. Output visual memiliki fungsi untuk menampilkan data yang telah diproses dalam bentuk teks, gambar, atau video. Contohnya seperti monitor dan proyektor. Yang kedua, output cetak. Output cetak memiliki fungsi untuk menghasilkan salinan atau cetakan fisik dari data digital yang diproses di komputer yang disalin ke atas kertas. Contohnya seperti printer dan plotter. Plotter di sini biasanya digunakan untuk mencetak banner. Dan yang ketiga, output suara. Output suara adalah perangkat yang dapat menghasilkan audio dari hasil pemrosesan komputer. Contohnya seperti speaker dan phone. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai storage. Storage atau penyimpanan dalam konteks komputer merujuk pada tempat di mana data, program, dan informasi lainnya disimpan untuk digunakan atau diakses nanti. Ini adalah salah satu komponen penting dalam sistem komputer karena memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses data dengan mudah. Tanpa storage device, komputer tidak akan dapat berjalan atau memuat data.
Dengan kata lain, perangkat penyimpanan adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan, memindahkan, atau memuat data pada komputer. Di sini ada dua jenis storage. Yang pertama, primary storage. Primary storage atau yang biasa disebut juga dengan memori internal merupakan perangkat penyimpanan yang menjadi bagian dari perangkat processing CPU. Fungsi dari primary storage adalah menyimpan instruksi yang dibuat pada program atau aplikasi, data input, dan data hasil pemrosesan dalam waktu sementara. Contohnya, primary storage ini seperti RAM dan ROM. Dan yang kedua, secondary storage. Secondary storage adalah perangkat penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data atau instruksi pada program dalam jangka panjang. Contohnya seperti hard disk, SSD, dan flash disk. Dan storage di sini mempunyai berbagai tipe. Yang pertama yaitu primary storage, yaitu perangkat penyimpanan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan oleh komputer seperti RAM dan ROM. Dan yang kedua, magnetic storage, perangkat storage yang menggunakan cakram atau piringan magnetik untuk menyimpan dan memuat data seperti hard disk dan floppy disk. Dan yang ketiga, flash memory, perangkat storage yang menggunakan teknologi flash memory atau chips untuk menyimpan data secara permanen dalam jangka waktu lama seperti flash disk, SSD, dan memory card. Dan yang keempat, optical storage, perangkat storage yang menggunakan teknologi optik untuk membaca dan menulis data pada media optik seperti CD atau DVD. Dan yang kelima, cloud storage, perangkat penyimpanan untuk menyimpan data di server yang bisa diakses secara jarak jauh. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan berbagi data komputer melalui internet seperti layanan Google Drive, Dropbox, iBox, dan Microsoft OneDrive. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga ibu dosen yang telah menonton atau menyimak video pembelajaran kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.